Shalom, saudara-saudara yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita semua dengan tubuh yang sehat dan kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Nya di dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mengawali saat teduh malam ini. Aba Bapa, Allah yang penuh kasih dan belas kasihan, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur karena telah menjalani sepanjang hari ini dengan baik bersamamu. Terima kasih buat penyertaan dan perlindunganmu serta berkat-berkat yang Engkau berikan. Dan sekarang kami mempersiapkan hati kami untuk bersaat teduh. Berkatilah kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang akan menuntun dan mengarahkan hidup kami. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan firman-Mu yang kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita memang telah menerima keselamatan kekal. Kita telah dibebaskan dari penghukuman kekal yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Namun demikian, di dalam hidup kita masih terdapat ikatan-ikatan atau belenggu-belenggu yang perlu diputuskan, dan hal ini memerlukan waktu dan proses. Ikatan atau belenggu bisa berupa kecanduan akan pornografi, obat-obatan terlarang, makanan tidak sehat, bisa juga berupa sifat-sifat yang tidak terkendali seperti kemarahan atau juga pola pikir yang salah disebabkan oleh filsafat-filsafat dunia. Semua hal ini bisa menjadi ikatan atau belenggu dan memperbudak seseorang selama bertahun-tahun. Semakin lama ikatan atau belenggu itu, maka akan terbentuk semakin tebal dan akhirnya menjadi benteng-benteng di dalam hati. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus datang bukan hanya sekedar memberikan keselamatan bagi kita, tetapi Dia juga ingin memberikan kita hidup yang berkelimpahan, yaitu hidup yang bebas dari ikatan atau belenggu apapun dan dipenuhi dengan segala macam berkat rohani yang diberikan Tuhan. Yohanes 8 ayat 31-32 tertulis demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dikatakan dalam ayat Alkitab tersebut bahwa kebenaran akan memerdekakan kita. Kebenaran di sini berbicara tentang firman Allah, yaitu Tuhan Yesus sendiri, karena di dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan untuk datang kepada Allah Bapa, dan hal itu merupakan kebenaran yang memimpin kepada kehidupan yang kekal. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memerdekakan kita seutuhnya. Namun, untuk bisa mengalami kemerdekaan seutuhnya, dibutuhkan waktu dan proses. Prosesnya adalah dengan tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Kita harus terus-menerus memenuhi hidup kita dengan firman Tuhan, sehingga kebenaran-kebenaran yang kita dapatkan dari firman Tuhan akan membebaskan kita dari semua ikatan atau belenggu yang memperbudak kita. Kebenaran yang bisa membebaskan kita adalah kebenaran yang sesungguhnya, bukan sesuatu yang kita pikir kebenaran, karena dunia ini dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran yang palsu, yang berasal dari pola pikir manusia yang telah dipengaruhi oleh dosa. Standar-standar kebenaran di dunia ini
berbeda jauh dari standar kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi, karena kita telah terbiasa dengan pola pikir dunia, maka akan sulit bagi kita untuk membedakannya. Oleh karena itu, kita membutuhkan kuasa Roh Kudus yang menerangi firman Tuhan, sehingga firman itu bisa memutuskan ikatan atau belenggu di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, standar kebenaran kita sebagai orang-orang percaya adalah firman Tuhan. Apabila kita tinggal tetap di dalam firman Tuhan, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita dan memutuskan ikatan atau belenggu di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa, terima kasih atas renungan firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Terima kasih karena Engkau berbicara kepada hati kami melalui firman-Mu. Tolonglah kami untuk melakukan ajaran-ajaran-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan berilah kami kekuatan, kebijaksanaan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarkanlah firman-Mu menjadi terang dan panduan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup dan firman-Mu adalah sumber kehidupan. Bapa, saat ini kami bersiap-siap untuk tidur dan beristirahat. Terima kasih atas hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kasih dan perlindungan-Mu yang tidak terbatas selama hari ini. Kami memohon agar Engkau menjaga dan melindungi kami selama kami tidur. Berkati tidur kami agar menjadi waktu pemulihan dan penyegaran bagi tubuh dan pikiran kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jaga hati dan pikiran kami agar terbebas dari kegelisahan dan ketakutan. Kiranya kami dapat bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang segar untuk memuliakan dan melayani-Mu. Terima kasih ya Bapa. Malam ini kami juga mau mendoakan bangsa Indonesia. Terima kasih atas anugerah dan berkat yang telah Engkau curahkan atas negeri ini. Kami memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah kami lakukan sebagai individu dan sebagai bangsa. Kami mohon agar Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk memimpin dengan keadilan, integritas, dan kasih. Berkati rakyat Indonesia dengan kesejahteraan, kesehatan, dan kebahagiaan. Lindungilah kami dari bencana alam, konflik sosial, dan kesulitan ekonomi, dan biarkanlah kasih-Mu dan damai-Mu meliputi negeri ini. Jadikanlah Indonesia sebagai tempat di mana keadilan dan kebenaran berkuasa, di mana persatuan dan keragaman dihormati, dan di mana Engkau diberi tempat dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih Bapa, karena Engkau mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.